Nah, waktu SMP saya tuh mulai kerja. Nah, SMP kalau teman-teman tahu di Citraland itu ada Toy City di lantai paling atas. Nah, saya kerjanya apa? Kerjanya di hari libur doang, liburan sekolah sama minggu. Ya, dulu sekolah Sabtu masih sekolah tuh zaman dulu. Nah, saya kerjanya di Toy City. Nah, Toy City kerjanya ngapain sih? Kerjanya ya itu sebenarnya main kerjanya. Jadi kalau teman-teman tahu kan itu ada tempat mainan, ada Lego gitu kan. Dulu bukan Lego, semacam Lego lah, pasang-pasangan gitu. Jadi saya ditaruh di sono suruh main supaya bikin anak-anak lain yang ke mall ikut nongkrong, ikut main, nanti minta dibeli mainan. Nah, itu saya kerjanya gitu. Jadi saya cuma duduk main, masang-masang aja gitu. Jadi umpan lah, jadi pancingan gitu, pancingan buat yang lain-lain datang gitu ya. Nah, terus udah gitu waktu SMA kan nggak mungkin saya kerja ginian dulu. Terus udah SMA udah nggak lucu lagi ya. Waktu SMP mungkin masih lucu, imut ya, semua ikut. Tapi kalau SMA masih kerja begitu ya, orang-orang juga lihat nih bapak kan ngapain di sini kan gitu kan ya. Nah, waktu SMA saya tawarin kerja sama yang punya kantin sekolah. Nah, yang punya kantin sekolah itu tahu saya yatim piatu, jadi mungkin dia kasihan kali ya. Dia kasihan, dia bilang, Hati, lu mau nggak bantuin kantin gua? Nah, dulu saya sekolah siang jam 12:30 kalau nggak salah masuk, pulang jam 5. Nah, dia bilang, lu datang pagi-pagi jam 8, nanti jam 9 bubaran, bukan bubaran ya, keluar anak sekolah. Nah, lu jualan dah, bantuin gua jualan. Nah, udah gitu nanti habis itu selesai lu pulang, kan rumahnya dekat ya sama sekolah. Pulang mandi segala macam, jam 11 lu buru-buru datang lagi, dia bilang. Nah, jam 11 datang, nanti lu jualan lagi. Nah, jualan nanti habis itu siang lu mau makan dah. Terserah lu mau makan apa, ambil sendiri, dia bilang. Nanti jam 3 keluar main, lu buru-buru keluar. Jualan dulu. Habis itu lu mau jajan, lu mau apa, ambil dah, dia bilang gitu. Nah, zaman itu saya sehari dibayar 2.000-an perak. Ya, 2.000 perak seminggu berarti dapat 12.000. Nah, zaman itu sebenarnya 12.000 lumayan. Kalau teman-teman ingat mungkin dulu ya, paket di McD atau KFC kurang lebih 8.000 lah. Jadi uang 12.000 itu kalau saya nggak pakai, kan udah di sekolah udah nggak pakai tuh. Nah, hari Minggunya saya bisa ikut temen bareng-bareng. Misalnya ada yang mau ke mall. Nah, pilihannya cuma satu. Kalau nggak nonton ya makan. Karena nggak bisa dua-duanya, nggak punya duitnya. Cuma cukup salah satu aja gitu. Ya. Oke. Nah, waktu kuliah saya tuh sebenarnya waktu itu ya orang-orang udah ambil formulir. Biasa kan gitu ya. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 udah pada ambil formulir tuh. Nah, saya gelombang yang ketiga, satu hari saya ke rumah II saya. Nah, II saya ini baik. Sama saya, tapi saya nggak pernah tinggal sama dia. Soalnya mertuanya galak, mertuanya tuh nggak suka. Mertuanya tuh tahu II saya tuh suka kasih saya duit atau apa gitu. Jadi mertuanya nggak suka kalau saya datang. Jadi kalau saya datang biasanya dia II saya langsung, lu mau ngapain? Ya udah ini cepet pergi lagi gitu. Jadi maksudnya cepet datang, cepet pergi. Karena mertuanya nggak suka gitu. Nah, jadi satu hari saya datang ke rumah II saya itu, dia nanya, lu nggak kuliah? Gue bilang, kayak nggak tahu aja kuliah dari mana. Terus dia bilang, ya udah, lu coba pergi tes dia, ambil formulir. Waktu itu formulir harganya 50.000 tes. Jadi dia tanya, punya duit nggak 50.000? Kalau 50.000 punya ya udah lu pergi tes dulu deh, dia bilang. Ya udah, saya pergi tes. Nah, pergi tes, akhirnya ya dulu ke BINUS. Ya ikut-ikutan sih ya sebenarnya ya. Teman-teman semua ke BINUS gitu zaman itu. Ya udah, kita ikutan aja dah. Ya udah ikutan. Terus habis tes dapat 2 jurusan, komputer atau teknik sipil. Nah, cuman waktu itu komputer kalau saya masuk itu bayarnya 8 juta waktu itu. Tapi kalau teknik sipil bayarnya 3,5 juta. Nah, karena saya jadi ngerasa nggak enak. Sebenarnya teman-teman semua ke komputer tuh. Tapi saya nggak enak sama II saya. Jadi II saya tanya, dapat nggak? Dapat sih. Berapa duit? Jadi saya pilih yang paling murah, gitu. Nah, akhirnya sekolah lah. Ya. Nah, tapi waktu itu saya bilang, saya cuma bayarin kamu uang masuk sama semester pertama ya. Sisanya kamu urus sendiri. Kamu harus cari tahu lah kerja gimana lah. Ya udah. Nah, akhirnya waktu itu saya kerja di warnet. Ya. Kerja di warnet nih karena temen punya koko, dia buka warnet di TPI dulu. Dulu di daerah situ warnet pertama tuh saya ingat tuh. Nah, saya kerja di warnet ya. Nah,
saya kerja di warnet, zaman itu masih zaman chattingan tuh. Kalau teman-teman yang seumuran, ini coba tanya seumuran siapa nih, ketahuan ya masih main MRC apa? Pernah MRC, MRC. Ya, 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 Messenger sebelahnya, kita sebelumnya. Ya, jadi waktu itu gitu. Waktu itu karena kerja di warnet, jadi ngetik tuh cepat. Nggak ngerti ya, yang beda zaman nggak ngerti ya. Nah, jadi karena waktu itu kerja di warnet, ngetiknya cepat. Ngetiknya 10 jari. Jadi saya boleh berbangga kerja di warnet bisa ngetik 10 jari. Saya tanya teman-teman di sini yang ngetik 10 jari siapa? Oh enggak ya. Hampir ya. Sebelah jari ya. Banyak yang sebelah jari ya. Tapi ya karena lama di sini ya saya bisa ngetik 10 jari. Nah, singkat cerita boleh next saja. Nah, waktu kerja di warnet kan mana ada masa depan sih ya. Gitu. Jadi ya udah deh. Terus akhirnya ditawarin tuh sama saudara sepupu. Dia bilang, "Lu udahlah, saudara-saudara juga maksudnya ngomong sama sepupu saya ini." Sepupu saya bilang disuruh sama saudara-saudara, "Udah lu bantuin si Salju lah." Gitu. Sorry ya. Banyak. Ya. Jadi saudara-saudara tuh bilang sama sepupu saya ini, dia bilang, "Lu bantuinlah si Salju daripada dia kerja gitu." Ya udah, singkat cerita saya dibilang, "Ya udah lu ikut gua kerja deh. Lu ikut gua, lu belajar. Nanti ke depan nih, karena memang dia keluarga kaya. Dia keluarga kaya. Dia bilang, "Nanti ke depan kalau kita buka pabrik, lu bisa bantuin pegang pabrik." Dia bilang begitu. Nah, teman-teman, siapa yang nggak ngiler begitu? Yang nggak punya kehidupan zaman dulu itu kehidupannya nggak enak, terus dapat tawaran begitu pasti ngiler kan. Waktu itu saya pikir, oh iya, oke deh, ya udah masuk. Setelah masuk kerja, awalnya nggak tahu disuruh ngapain aja saya kerjain deh. Lama-lama aja saya ngerti, rupanya kerja saya apa? Pagi-pagi datang nyapu ngelap meja, pulang bersihin juga. Terus kalau misalnya ada cetakan, kita mau nyetak ke pabrik, disuruh saya film buat cetak itu kasih saya nih, kasih ke tukang cetak, terus ambil barang, terus apa. Jadi saya pikir saya belajar apa? Nggak belajar apa-apa, nggak ngerti apa-apa juga. Nah, setelah kurang lebih 6 bulan, ya saya ngomong sama II saya yang kuliah saya tadi, saya bilang saya nggak belajar apa-apa di sana, saya bilang gitu. Terus II saya bilang, "Masa sih begitu?" II saya nggak percaya gitu. Terus saya bilang, "Iya, buat apa saya bohong gitu? Saya mah dikasih kerja mah, saya terima kasih. Tapi ya kalau kerjaan begini ya saya mendingan di warnet. Di warnet masih lebih mending. Di warnet saya bisa ada sampingan. Nah, dulu kalau main game online itu ada sampingannya tuh, jualan-jualan barang lah, apalah ya, ngerti aja ya gitu ya, ngerti. Ya. Nah, jadi ya Narok ya. Dulu awalnya Nexia tuh. Kalau teman-teman yang main Nexia di sini, TS. Nah, ya. GTA. Ya, kurang lebih di zaman itulah ya. Nah, jadi intinya setelah saya pikir begitu, udahlah saya mau berhenti aja. Terus saya tanya, "Kalau kamu berhenti mau kerja apa?" "Ya nanti carilah," saya bilang gitu. Terus saya bilang, "Ya udah terserah kamu deh," gitu. Ya udah, akhirnya gua berhenti tuh. Pada saat gua berhenti, cici gua yang di Medan, yang diasuh di Medan, dia telepon gua. Dia bilang, "Salju, lu kenapa berhenti?" Gua bilang, "Iya kerjanya pertamanya dia langsung repot tuh, langsung ngoceh-ngoceh. Lu tau nggak di Medan ini itu saudara-saudara semua ngomong lu apa tau nggak? Anak gak tau diri, udah dikasih kerja, lu malah kurang ajar." Dia ngomong gitu. Gua dalam hati, "Loh kok gitu ya?" Terus akhirnya gua curhat sama cici gua. Gua bilang, "Ci, sebenarnya begini loh." Terus cici gua bilang, "Masa sih begitu?" Ya gua bilang, "Kita memang tidak tinggal satu atap, ya. Tapi lu saudara sedaging gua, lu percaya siapa?" Gua tanya. Terus akhirnya cici gua bilang, "Ya udah deh, ya udah kalau lu memang benar begitu, ya udah kita nggak usah dengerin dia orang deh." Ya udah. Nah, singkat cerita, akhirnya gua dapat kerja di dapat kerja di konveksi, ya. Nah, di konveksi itu kerjanya apa? Awalnya sih sambil kuliah, karena sambil kuliah jadi gua kerja setengah hari. Nah, kerja setengah hari, dia bilang, "Lu ngurusin ini aja, hitung-hitungan." Jadi teman-teman di sini ada yang
tahu konveksi, CMT itu apa, tahu nggak? Tahu ya, CMT itu jadi bukan bos tapi ambil barang, jahit jasa aja. Nah jadi kita punya tukang, nah gue yang hitungin tuh gajinya berapa, beli benang, beli bahan, beli ini, beli itu, gue yang hitung. Nah sampai satu hari mandornya keluar, sebenarnya bukan keluar sih, mandornya itu pulang kampung. Tapi pulang kampung 3 bulan gak balik-balik, bos gue yang marah. Udah dia bilang, lu bisa handle gak? Bisa sih, gue ngerti sih, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue handle, semua segala macam gue handle. Kadang-kadang mau hemat ya, angkat-angkat barang tuh biasa dulu kalau di Pademangan pakai beca. Nah, cuman kadang-kadang pakai beca, gue pikir pakai motor gue aja ya. Wah, gue tumpuk-tumpuk, gue ikat-ikat, ya ongkos becanya masuk kantong gue lah gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang begitu ya, jadi untuk tambahan. Nah, tapi di situ pun boleh next lagi. Nah, di situ pun gue masih sering nginep di warnet. Jadi gue nginep di warnet tuh masih malam tuh masih datang ke warnet, masih main, masih nongkrong ya. Nah, itu duit tambahan dari warnet ya, jual-jual barang yang online apa gitu ya. Oke. Nah, tahun 2006 sebenarnya mulai tahun 2005 barang Cina tuh masuk. Barang Cina masuk, jadi mulai jahitan berkurang, jahitan menurun. Waktu jahitan menurun, si bos gua bilang nih, aduh ini gimana ya, kalau tutup lu gimana? Soalnya ini udah nggak nutup, karena gua juga bisa ngitung bos dapat berapa, bayar tukang, bayar gaji gua, bayar listrik, bayar sewa kontrakan. Gua udah ngitung bahwa memang si bos ini nggak bohong, bahwa memang ini pas-pasan aja. Kadang-kadang malah nggak untung, dia cuma karena kasihan aja sama gua, jadi dia ya udahlah lu tetap jalanin kerja lah karena dia kasihan gitu. Nah jadi sampai satu titik dia udah begah, nggak tahan lagi. Dia bilang, karena dia punya bisnis lain ya, ini sampingan dia doang. Dia bilang, gua mau tutup, gimana lu? Ya udahlah, kalau lu mau tutup ya nanti paling gua cari kerja lain, gua bilang gitu. Ya udah, terus dia bilang, ya udah bener ya. Ya udah, jalan lagi 3 bulan, tanya lagi dia, lu gimana nih, beneran nih? Nah waktu itu dia itu sudah join Prudential tahun 2005, dia join tahun 2005. Dia join baru 6 bulanan lah kurang lebih. 6 bulanan terus dia bilang, udah kalau enggak lu jadi agent aja deh. Nah tahun 2006 itu kalau jadi agent nggak perlu AJI, nggak perlu apa, pokoknya langsung aja isi tanda tangan, besok udah keluar kode agent. Jualan udah boleh jualan duluan, ya AJ-nya belakangan. Nah jadi waktu itu disuruh disuruh apa? Jadi agent ya buat tantangan, bukan karena gue mau, tapi karena dia bos, ya kan? Karena dia bos, gue nggak enak dong. Kalau gue nolak, gue nggak enak juga. Akhirnya gue jalanin lah. Nah, boleh next lagi, next sekalian. Ya. Nah ini ya, yang baju orange itu leader gue, Hasan Wongso, ya. Nah, jadi waktu itu udah mulai nggak profit, terus udah gitu akhirnya ya udah. Nah, terus udah berjalan sejak gua join, kalau nggak salah gua join tuh bulan Januari, ya, sekitar bulan 6 gitu, bulan Juni gitu, dia panggil lagi. Ini beneran loh, konveksi gua mau tutup loh. Lu itu Prudential juga lu nggak jalanin, ya gua cuma dengar-dengar aja gitu. Akhirnya dia bilang, udah gini deh, lu buat list 100 nama, dia bilang, lu buat list 100 nama. Nah ya udah, waktu dia suruh gua buat, habis itu dia tinggal entah dia ngomong telepon kemana-mana lah, ngobrol gitu kan. Udah pas dia balik 15 menit balik, dia lihat listnya. Menurut teman-teman gue isi berapa nama? 50 orang 10. Yang gua tulis ya, cuman cici gua 1 yang di Jakarta, ya cici gua 1 di Jakarta, sama teman baik gua 1, sama ii gue yang kuliahin gua tadi tuh 3 orang. Terus dia lihat, lu masa cuma punya 3 orang? Ya gua bilang, ya ini yang dekat sama gua. Dia bilang, teman itu kan nggak mesti dekat. Teman itu siapa aja di luar sana itu teman. Lu pernah ini, nah dia ngomong gini, coba sini handphone lu, zaman dulu masih handphone yang monokrom itu ya. Coba dari handphone lu buka, dia bilang, nih ada berapa nama di handphone lu? Kayaknya dulu sih mungkin ada 80-90 nama ya. Terus dia bilang, nih ini kan ada nama semua. Ya tapi kan gua nggak deket kok sama mereka, gue bilang gitu. Terus dia bilang, udah, lu coba tulis dulu, namain. Ya udah. Habis dia suruh gitu, dia tinggal lagi. Dia telepon lagi, nggak tahu telepon ngapain lah. Terus gua tambah. Nah kira-kira menurut teman-teman jadi berapa? 10.
Ya, kurang lebih jadi 10 lah, kurang lebih jadi 10. Ya, terus abis itu dia datang lagi, dia bilang, aduh gila lu masa cuma 10? Coba lu bayangin gini deh, dia bilang, kalau lu mau merit, siapa yang mengundang? Nah, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya kalau itu sih banyak ya. Dari II punya saudara siapa, anaknya punya ini, nanti susuk yang itu, nanti acek yang itu, ini. Ya udah, dia bilang itu tulis, dia bilang gitu. Tapi gue nggak deket kok sama mereka, gue bilang. Udah gitu kan tahu, dia kan tahu ya kehidupan saya ya. Ya lu kan tahu kehidupan gue kayak gimana. Mereka mana anggap gue, udah gitu. Udah deh, pokoknya lu tulis dulu deh, udah. Nah akhirnya dia pergi lagi. Setelah dia balik, kurang lebih nama ya 15-an lah. 15-an. Nah ya udah, habis 15-an udah tuh. Nah dia bilang gini, ya udah ya, mulai besok, dia bilang mulai besok, gua temenin lu. Lu mau kemana? Gua temenin lu, gitu. Nah bos saya ini tipenya dari dulu itu kalau orang bilang tipe sanguin gitu. Kalau ngomong doang, habis itu lupa, gitu. Dari dulu. Jadi kalau di konveksi dia juga gitu. Kalau misalnya, lu kerjain gini ya, habis itu nggak pernah dikontrol lagi. Nggak pernah ditanyain lagi kerjaan udah selesai belum, nggak pernah lagi. Pokoknya cuma suruh, habis itu udah selesai. Urusan jadi apa nggak jadi itu juga udah nggak tahu tuh, gitu. Nah jadi gue pikir sama nih, paling juga besok dia lupa ya. Gue pikir udah gue diemin aja. Besoknya sekitar jam 10 dia telepon, Salju, lu udah janjian sama siapa hari ini? Terus gue dalam hati ini serius nih, gitu kan. Ya udah, gue bilang sama dia, gue bilang, ya agent ini banyak yang begini. Nanti jadi leader udah tahu sebenarnya agent nggak usah begini pun leader tahu. Jadi waktu itu gue bilang, gue udah telepon kok, lu nggak diangkat, nanti lagi deh ya. Udah. Nah, sekitar jam 12 dia makan siang, dia telepon lagi. Udah telepon balik belum? Masa segitu banyak lu bisa telepon yang mana bisa lu samperin dah. Ya kok nanti. Gue bilang gitu. Udah. Jam 3 dia telepon lagi. Jam 3 dia bilang, lu udah janjian udah dapet janji belum? Waktu itu gue bilang, belum kok, udah nanti gak apa-apa deh. Ya udah gini deh, jam 5 lu tutup tuh konveksi, lu mandi, lu pulang lu ke rumah gua. Ya udah, habis itu terpaksa lah gua ke rumah dia kan. Nah, ke rumah dia jam 6 nyampe rumah dia. Dia bilang, mau kemana? Terus yang gua kepikiran ada satu temen, dia dulu buka jualan voucher telepon, pulsa telepon. Jadi kalau siang kerja, malam dia jualan di situ, di Tulung juga rumahnya. Jadi gue pikir kalau dia mah pasti ada. Jadi gue telepon dia, lu namanya II ya, lu di rumah nggak? Di rumah. Kenapa? Ya biasalah jaga toko, dia bilang. Ya udah gue datang ya. Nah terus leader saya waktu itu cuma ngajarinnya, nanti lu datang ketemu temen lu bilang gini, gua baru join Prudential, terus Prudential gue lihat bagus, karena bagus makanya gue datang sini mau cerita ke lu. Tapi karena gue masih baru nih ya, biar leader gue yang cerita, biar bos gue yang cerita gitu. Jadi dia udah ngajarin saya gitu. Ya udah, nyampe ke tempat temen gue kaget dong, ini siapa satu lagi nih bawa orang gitu kan, mukanya udah mulai berubah gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa. Nah cerita lah gue kan sekarang mulai di Prudential nih. Nah gue lihat Prudential tuh bagus ya. Nah ini sekarang karena gue masih baru, gue nggak gitu paham, tapi gue tahu ini bagus. Nah lu coba denger ya, nanti ini leader gue yang jelasin. Udah, nah leader gue jelasin lah, dulu jam masih rekening Twin One tuh, jelasin. Sambil gue jelasin, sambil gue lihat leader gue mukanya, gue lihat dia mukanya makin sepet gitu kan. Gue lihat leader gue, semangat jelasinnya kan. Gue lihat dia makin sepet, mukanya makin manyun gitu. Aduh gue dalam hati gak enak nih. Satu, bos gue di tempat kerjaan. Satu, teman baik gue. Itu gimana ini gitu kan. Ya udah, habis selesai. Terus temen gue nggak mau aja pokoknya. Enggak, gitu aja dia. Enggak. Ya udah dia ngomong gitu. Gue bilang, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, orang balik dulu ya. Kita balik. Pas kita jalan balik, si leader saya ngomong nih, temen lu tuh masih susah, butuh waktu panjang. Ya kita cari yang lain deh, dia bilang gitu. Udah, nyampe di mobil dia. Gue pikir nih, bos gua, lu kan bos kan, ditolak begitu kan, sakit hati lu kan. Ya udah nih, udahan kan, pulang dong kita gitu kan.
Nah, terus dia bilang, rupanya di mobil dia nggak ngomong gitu. Ya udah, dekat-dekat sini ada siapa lagi? Waduh, gue bingung deh, dekat-dekat sini siapa lagi. Akhirnya gue telepon gue yang tadi bayarin gue kuliah, gue telepon dia, Ai di rumah nggak? Dia bilang, oh gue lagi di tempat tetangga, lagi ini. Oh, Ai lagi sibuk, gue bilang gitu. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, lu kenapa? Biasanya soalnya kalau saya ke rumah Ai saya itu selalu ada urusan, ada perlu gitu. Jadi dia langsung, ya udah, lu tunggu sebentar, gue cuma di tempat tetangga, nanti gue pulang ke rumah. Ya udah, gue datang. Nah, datanglah sama ini. Nah, kalau saya itu udah tahu saya kerja sama si Kokasan ini kan. Jadi datang, kenapa Salju? Oh, ini gua kan baru mulai di Prudential sama, Terus kayaknya sih gue lihat bagus sih. Nah, jadi tapi karena gue masih baru, belum ngerti banyak. Ini ya si Kokasan jelasin. Ya udah, jelasin. Nah, saya ini ada ketertarikan. Cuman waktu itu ditawarin berapa ya? Saya lupa tuh. Zaman itu mungkin 800.000 ya. 800.000 dia tuh kayaknya berat gitu. Dia bilang bagus, tapi gua nggak bisa lah segitu. Dia bilang. Terus ya udah, singkat cerita si Kokasan juga nggak mau turun kan. Sengaja, nggak tahu lah. Mungkin dia tebak-tebak bisa kali, mampu kali, nggak mau turun. Ya udah akhirnya kita pulang. Kokasan tuh cuma ngomong gini, lu nih pasti ambil. Lu tinggal tunggu waktu aja. Nanti lu follow up 1-2 kali lagi dia pasti ambil. Kalau dia nggak mau 800.000, ya lu turunin aja deh gitu. Ya udah, nah udah dong. Nah singkat cerita kan maksudnya, gue pikir ini udah ditolak nih 2 kali nih. Pasti dia udah capek nih, pasti dia nyerah nih, udah kan? Besok udah nih. Terus dia bilang, pas pulang dia bilang, besok kita lagi ya, dia bilang gitu. Gue bilang iya, tapi gue pikirnya sama. Nanti juga paling dia lupa gitu kan. Bener lu, besok pagi ditagih lagi. Jadi selama seminggu itu dia temenin. Selama seminggu penuh, 7 hari kurang lebih dia temenin. Selama 7 hari itu akhirnya kita closing 4 gitu. Nah memang 4 gak banyak, tapi waktu itu banyak. Nah setelah closing 4 baru dia bilang, nih ada Fastat itu kayak sekarang MFC ya. MFC dulu di kantor pusat, jadi kita harus datang ke Sudirman Tamrin. Nah dia bilang setelah closing 4 baru dia suruh saya Fastat. Ya udah gua pergi Fastat lah, pergi segala macem ya. Nah singkat cerita, tahun 2006 join, tapi ya begitu-begitu aja ya, nggak sampai gimana. Sampai di tahun 2008 ada satu kejadian yang bikin titik balik saya nih. Sebenarnya titik balik saya itu waktu itu nenek saya, dia tinggal di sekarang CBD Pluit, dulu rumah susun Pluit ya. Teman-teman tahu rumah susun Pluit nggak? Tahu ya, rumah susun Pluit kan kecil, terus ini dinding pembatas tuh gipsum semua. Nah jadi waktu itu nenek saya itu dia udah kena kanker. Ya kena kanker, udah berapa bulan saya lupa lah, udah berapa bulan. Perutnya tuh udah buncit, jadi kanker usus. Perutnya buncit, tapi kita nggak punya uang waktu itu. Nah waktu itu saya datang ke rumah susun, dia waktu itu tinggal sama anak perempuannya yang paling gede. Saya panggilnya Koko ya, Koko. Nah dia tinggal sama Koko saya, jadi saya datang ke situ, terus udah masuk ke dalam ke kamar dia. Nah dia itu karena udah begitu pupnya udah langsung, jadi pakai pempes sudah. Nah udah nggak tahan. Jadi waktu itu gue datang. Nah ini cerita dikit ya. Zaman itu saya pernah sempat punya pacar tuh. Nah sempat ya yang itu. Nah intinya kita putus ya, Nah waktu dia putus, saya tuh malas ngapa-ngapain. Waktu itu di Prudential komisi adalah 3 jutaan lah, 3 juta 4 juta lah. Jadi membuat saya males. Jadi hidup saya dulu di warnet tuh. Tahun 2006, 2007 kerjaan di konveksi udah berhenti, tapi saya hidup di warnet. Nah, jadi saya males. Jadi kerjaannya main game terus kan. Waktu itu Kokasan telepon berkali-kali pun gak diangkat-angkat. SMS dulu ya, SMS pun gak bales. Nah sampai satu titik, waktu itu gue ngerasa, ya udahlah, gue udah lama gak ke rumah nenek gue datanglah ngunjungin. Nah, waktu datang, terus nenek saya bilang gini, dia bilang, Salju, udahlah, dia bilang, lu nggak usah khawatir kalau cewek mah, dia bilang, nanti ya yang penting lu kerja yang bagus, kerja yang jujur, ya pasti suatu hari pasti sukses. Yang penting lu jangan stop aja, dia bilang. Nah, dia bilang gitu. Terus gue cuma dalam hati ya, posisi badan udah nggak sehat, ini apa?
udah keluar terus, tapi otaknya tuh masih jernih. Bahkan di saat itu gue mikirnya, kok dia masih bisa mikirin gue ya, tapi gue kok nggak pernah mikirin dia gitu. Kok gue egois banget. Waktu itu gue mikir, kok gue begini banget ya. Ya udah deh, terus gue langsung bilang, ya ama gue gitu aja. Terus dia bilang gini, udah lu jangan lama-lama di kamar ini, bau tai, dia bilang. Jadi gue disuruh keluar. Gue bilang nggak apa-apa ama, gue masih mau di sini. Gue duduk di sampingnya dia, diranjang di samping. Terus udah duduk 1 jaman, dia bilang, udah lu keluar aja sini bau, dia bilang gitu. Gue abis itu keluar ke depan di depan pintunya itu, di depan samping pintunya itu gue jongkok sambil duduk itu sambil mikir, kok gue kayak gini ya, hidup gue kok kayak gini ya, kenapa ya gue kayak gini gitu, nggak mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah terus udah gitu nggak lama apek gue dateng, anak dia yang paling gede, anak ama gue yang paling gede, ngomong tuh sama koko gue. Jadi di situ gue baru tahu. Jadi si koko gue tuh bilang, kasihan si mama, dia bilang. Jadi si mama tuh minta ranjangnya kayak di rumah sakit tuh. Jadi supaya kalau makan itu bangunnya kan susah, sakit. Jadi kalau pakai itu kan bisa naik begitu kan. Nah, ya tapi si aku gue bilang yang paling murah, yang kerekan punya paling murah tuh 5 juta waktu itu. Nah dia bilang kita mau beli nggak patungan deh semua sama keluarga, dia bilang gitu. Terus apa ya, gue ngomong apa? Kenceng loh, ini gipsum loh. Dia bilang gini. Terus nanti kalau si mama udah nggak ada, ini mau diapain? Lu pikir jual beginian gampang? Wah gila, gue langsung mikir, gila ya anaknya sendiri aja nggak sayang sama dia gitu. Gue dalam hati, kok gini ya hidup ya. Nah di situ gue langsung pikir, gue nggak boleh begini terus nih. Memang ini waktunya nggak panjang, tapi gue harus buat dia seneng. Buat dia seneng apa? Gue bilang sesuatu apa yang buat dia seneng. Akhirnya gue turun ke bawah waktu itu rumah susunnya lantai 3. Gue turun ke bawah ke parkiran motor sambil ke jalan ke motor. Gue mikir gitu. Tiba-tiba nggak tahu dari mana itu si Kokasan SMS. Nah kalau sekarang broadcast lah namanya. Nah dia SMS, dia bilang, Salju nanti kita ada acara begini-begini lah, acara apa lupa, intinya di puncak. Dia nggak ngomong salju, dia ngomong kayak guys gitulah, kayak halo semua gitu ya. Intinya broadcast lah, saya tahu itu broadcast. Nah terus udah gitu langsung habis itu saya SMS, iya kok gue ikut, bilang gitu, iya kok gue ikut. Terus dia langsung telepon, karena selama ini saya udah nggak balas dia, nggak balas SMS, nggak balas telepon. Terus dia langsung telepon, Salju bener ya lu ikut ya? Iya kok, gue bilang, gue kalau bilang iya pasti iya. Dia bilang, ya udah nanti ya tanggal sekian. Iya gue bilang, sekalian gue mau cerita kok, gue bilang gitu, gue mau cerita. Ya udah nanti. Nah singkat cerita di acara itu gue ceritalah sama dia keadaan gua, keadaan nenek gua. Terus dia bilang gini, ya udah sekarang gue tanya sama lu mau kasih nenek lu apa? Gue bilang gue juga nggak tahu ya kok, karena sekarang kondisinya gue cuma mau nenek gue lihat gue sukses, tapi gue nggak tahu caranya. Terus dia bilang ya udah gini deh, kalau lu ajak nenek lu jalan-jalan ke Singapura, menurut lu nenek lu bilang itu sukses gak? Iya sih, tapi gue nggak mungkin, dia udah nggak mungkin tuh, nggak bisa ini lagi. Gue bilang nggak bisa dibawa jalan lagi gitu. Terus dia mikir apa? Kalau startup ya sama aja, itu startup bukan buat dia. Gue bilang ya. Terus apa yang menurut lu? Gue juga bingung kok. Ya udah gini deh, gue bilang, gimana kalau mobil deh? Kalau lu beli mobil, ya nanti lu bisa bawa nenek lu duduk dalam mobil, lu keliling-keliling Jakarta aja deh. Setidaknya nenek lu tahu lu beli mobil. Dan berarti itu lu udah sukses. Dia bilang gitu kan. Terus gue pikir, oh iya juga ya. Nah, waktu itu karena gue dididik dengan seperti yang itu, yang gak pernah punya mimpi besar. Jadi ketika disuruh startup, gue gak berani. Karena gue ngeliat kayaknya gak mungkin, gak mustahil. Tapi dia bilang, ya udah, lu capai UM aja. Capai UM, omset lu sekian, lu bisa jual 200 juta sama komisi yang udah terkumpul segala macem. Bisa lah lu beli mobil bekas, bisa lah yang cepet nggak dapat lah, cicil 3 tahun dia bilang dapat. Nah ya udah, gue pikir ya udah itu gue mau deh. Ya udah. Nah di tahun itu gue kerjain lah itu, gue cari, gue prospek, gue segala macem, sampai akhirnya belum kesampaian, gue belum sempat promosi, gue belum sempat bisa beli mobil, gue belum sempat, pokoknya udah on the way ya. Nenek gue meninggal duluan. Nah waktu nenek gue meninggal, waktu itu gue lagi di Medan. Waktu itu gue di Medan tuh memang niatnya prospek
Pokoknya gue mau ketemu siapapun, saudara kayak bodo amat dia mau ngomong apa, pokoknya gue mau prospek gitu. Nah singkat cerita pas nenek gue meninggal, gue dikasih tahu, ya udah gue ditelepon, ya udah gue langsung pulang. Nah gue pulang, tapi yang gue tekad di dalam hati cuma satu, nenek gue memang udah gak ada, tapi janji gue harus tepatin, gue harus capai UM, gue harus beli mobil, itu janji gue. Nah akhirnya di tahun itu gue promosi UM, terus sekitar bulan 2 atau bulan 3 setelah bonus keluar, ya saya bisa beli mobil walaupun waktu itu second ya. Gitu. Oke. Nah itu cerita saya di sini sampai saya hari ini di sini, sampai hari ini bisa berdiri di sini. Ya, nah ini boleh next. Nah itu background saya cerita. Nah ini ya, kita main game dikit ya. Nih hari ini gua ada bawa beberapa hadiah nih buat yang bukan tas ya, di dalam tas tapi ya. Ya. Nah, gua ajak teman-teman main game, boleh nggak nih ya? Ini bisa dihapuskan ya? Valid nih, valid. Ini anggap sama ini ya, sama besar ya. Nah, game ini judulnya Make It Simple ya. Jadi kita main Make It Simple aja ya. Nah, saya minta nih teman-teman yang mau maju. Ini ada ruang 1. Nah, ada hadiahnya nanti ya. Ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Nah, sekarang gue minta teman-teman siapa yang mau maju, yang ruang 1 ini itu bagi 2 sama sisi, sama bentuk, sama ukuran. Ini anggap semua sama ukuran ya. Ini anggap aja kan tulisan gambarnya nggak gitu rapi. Ya jadi anggap nih semua sama ukuran nih. Ya. Silakan siapa yang mau maju. Ruang yang pertama ini bagi 2 sama bentuk, sama ukuran, sama sisi. Ryan. Silakan. Ya, ini nggak ikutan ya, ruang 1 aja. Ruang 1 ini nggak ikutan nih, yang di hasil nggak ikutan. Nah dijadiin dua ruang sama sisi. Bentuknya sama, ukurannya sama. Coret aja di situ nggak apa-apa. Coret aja di situ tuh. Paham nggak teman-teman? Bentuknya sama, luasannya sama. Ya. Ayo. Udah coba aja, kalau nggak bisa biar tempatnya langsung cepat. Ruang satu. Doang, cuma segini doang udah potong. Nah, udah silakan. Bentuknya sama, ukurannya sama. Oke ya, kasih tepuk tangan dulu. Ini terlalu gampang, gak ada hadiahnya ya. Ya, paling nggak sudah mencoba, itu udah bagus ya. Setidaknya kita semua mau mencoba. Nah, ruang kedua itu 3, bikin 3 yang sama sisi, sama ukuran, sama semua. Kubus. Ya, ini 3 ya. Ini 2 ya. Oke, nah, ini juga gampang ya. Oke, nah yang sekarang ruang 3, gua mau minta dibagi 4. Ya, ini kan tadi bagi 2, ini bagi 3, sekarang ini bagi 4 nih. Sama sisi, sama bentuk, sama ukuran. Belah lagi aja. Ya, 4-4-nya sama. Gantian kali Loy. Ke depan makanya. Ada. Ini nggak sama ini. Kalau lihat ini sama ini sama, yang ini sama ini nggak sama nih. Beda nih. Ya, ukurannya beda nih. Oke, ada yang lain? Loy maju Loy. Nop maju Nop. Cepecing Nop. Jangan sampai kotor tangan. Ayo yang
gampang-gampang. Ayo. Kan gue yang paling susah. Yang dapat angpau. Apa sih? Apa? Segitiga. Wah. Segitiga 4. Maju aja lu. Bagi 4 sama bentuk, sama sisi, sama luasan, sama ukuran. Maju ya, Su. Jangan dipaksain. Ayo, silakan. Rob jangan dipaksain. Oh. Ini nih, kesini nih. Silakan. Antri. Biar cepat. Iya. Yang kesini. Gitu. Banyak amat. 5. Jadi 5 itu. Ini udah bener. Ini begini semua nggak bisa. Oh, paling dapat hadiah. Oke, yang lain ayo cepat yuk. Dapat hadiah nggak yang ini? Yang ini dapat hadiah nggak? Ya coba dulu kok. Kalau hadiahnya maju ke depan. Dapat hadiah nggak? Yang ini dapat. Oh ya. Dapat ongkos peceng. Yang ini. Beda. Satu, dua. Ini kan nggak sama. Empat-empatnya harus sama. Isi dulu coba, ayo. Kalau bisa kita lihat. Oleh para kreatif. Udahlah, kan gue yang maju. Politik itu. Salah. Aku turun tangan juga nih. Silakan, ayo. Kalau mikirnya duduk aja, yang mau langsung nyoba. Yang mikir duduk dulu. Alif lu bikin permaluan mau aja kan? Iya, itu kosong. Nggak sama dong. Siapa bawahnya nggak nyampe. Bentuknya sama, tapi luasannya nggak sama. Susah lu. Ini nggak dapat duit aja. Sama dia. Gimana yang dapat duit ya? Dia terakhir. Beda bawahnya. Beda. Oke, kayaknya ini nggak bakal yang temu nih. Jarang ada yang bisa nih. Kalau ada yang bisa, biasanya tuh IQ-nya B.J. Habibie biasanya. Ah, masih mau penasaran? Ayo. Rembungo nih. Empat. Belum. Tapi otaknya udah mulai mikir. Wah, kalau ini nggak ada hadiah lah. Ini otak DJ Habibie nih. Ini jadi lebih. Nyala dong. Samsung Fold 6. Betul. Nih, saya kasih yang begini ya. Korun, ya korun uang ceko nanti kita pemenang ya. Oke, nah ini benar nih. Ya. Balik lagi. Jawab lagi udah. Oke. Ruang yang terakhir, ruang yang 4 Bener ya? dibikin sama kayak tadi tapi 13. Lagi ya. Salah ya. Ayo. Ini yang ini. Yang ruang ini. 13. Maju lagi. Silakan. 13. Kodepal udah kali kodepal. Dia udah tadi ya, udah maju ya. Yang ini nggak usah dapat angpau namanya. Itu mah lagi itu BOP. Udah gagal. Cepet
sebenarnya iya ini benar. Yang penting tinggal kita ukur aja. Ini dibagi 13 berapa? Ya ini nggak ada penggaris saja. Nah di sini saya mau cerita. Oke. Hadiah kenapa? Karena namanya juga orang nyoba ya, nggak selalu dapat. Sama kayak kita proses juga kan, kadang closing kadang kagak ya sama gitu ya. Oke, nah jadi teman-teman di sini gue mau cerita apa sih? Gue mau cerita ketika kita join Prudential, ya hidup kita tuh mungkin sudah banyak ribet, ya banyak mikir ini sampai nggak tahu gimana mikirnya. Udah, nggak usah pusing, make it simple, ya. Jadi nggak usah dipusingin. Kalau ini dibagi 13 nanti ada yang sini gini lagi itulah, nggak usah. Pokoknya simple aja deh. Kita jalanin Prudential secara simple aja, gitu. Ya, oke, next. Nah, ada game lain. Oke, teman-teman punya pen, punya kertas? Ya. Nah, saya coba minta teman-teman gambar Doraemon. Tahu semua dong Doraemon? Tahu kan? Doraemon tahu kan? Coba gambar Doraemon yang paling mirip, entar dapat hadiah. Ya, gambar ya. Ya. 3 menit ya, sampai di jam 9. Ya, gambar ya. Gambar ya. Kertas aja, di kertas aja. Tuh depannya depan. Nah, kertasnya. Yo, kertasnya depan no, yuk. Sampai di jam 9 ya, biar salaman. Boleh tuh kertas depan. Ayo, doang jangan balik tadi. Ya, mau di sini boleh. Sopan Yohan. Oh, ini guru gambar nih ya. Mirip Pak Alif. Yohan gitu loh. Yohan gitu kan. Oke, ya. Nih, ada yang lain ada yang nyoba nggak? Ada yang nyoba nggak yang lain? Ini gambar sendiri pakai tangan. Ada nggak? Ya ini karena banyak yang nggak nyoba nih. Kalau banyak yang nyoba sebenarnya, lihat nih hasilnya kayak begini. Kurang lebih banyak yang begini. Mungkin kebetulan Yohan ya nanti ya, guru gambar ya, atau apa? Ya, jadi mungkin tahu gitu guru anak-anak. Tapi rata-rata orang di kepalanya kebayang Doraemon tuh bentuknya gimana, kepalanya kebayang. Tapi ketika dia mau menggambarkannya secara gamblang di kertas yang dia mau lakukan, itu hasilnya pasti kurang lebih kayak gini. Pasti semua orang. Nah, mungkin kalau Yohan bisa lakukan ini, saya tanya ini Yohan udah lakukan berapa kali? Bukan pertama kali pasti kan? Ya nggak tahu ini bener guru sekolah ya? Guru gambar. Guru gambar ya? Ya. Yang pasti ini nggak mungkin sekali. Guru les. Ini pasti udah berkali-kali gitu. Nah, saya mau kasih, boleh? Saya mau kasih tunjuk ya. Saya mau kasih tunjuk. Kemarin, kalau teman-teman mau ikutin, saya ini juga bukan guru gambar, bukan guru apa, tapi semua ini ada caranya, metodenya. Dikasih tahu cara yang gampang. Cara yang gampang gimana? Pertama, semua kalau mau ikutin silakan coba. Buat matanya 2. Ya. Kasih hidungnya. Tarik garis. Bikin senyumnya. Ya. Nah, dari sini tarik. Tadi si Yohan juga udah benar tuh. Dia ngikutin tarik ke sini, ini tarik ke sini. Terus bikin lehernya. Cara gambar Doraemon. Tarik lagi ke sini. Buat kepalanya. Ya. Terus bikin loncengnya. Matanya lupa.
ya. Terus udah gitu ini badannya, tutup dulu, ya. Kasih tangan. Terus di sini kakinya, di sini tengahnya, di belahannya, kakinya. Terus ini lingkarannya. Ada. Ya. Lupa kumisnya. Nah teman-teman kalau ikutin step ini pasti sama percis gak? Walaupun nggak sebagus yang aslinya ya, tapi pasti sama percis. Nah sama, saya mau cerita di sini. Ini saya kasih hadiah dulu deh. Tadi Iwan silakan. Ini ada pin dari Sapporo ya, silakan. Nah teman-teman, saya mau cerita di sini apa sih? Cerita di sini itu bahwa semua itu bisa dipelajari, semua itu bisa, ya asal kita mau ikutin step-stepnya. Kalau dikasih tahu step-step yang lebih gampang, kenapa kita nggak ikutin? Kenapa kita mikir sendiri? Kenapa kita kok berimajinasi sendiri? Nah jadi sebenarnya teman-teman leader-leader kalian tuh sudah lakukan semua, step-stepnya sudah dia lakukan. Yang kalian perlu lakukan apa? Teman-teman lakukan ya ikutin aja. Ikutin aja, pasti jadi, walaupun jadinya nggak sempurna. Tapi dengan seiring dengan terus-terusan lakukan, pasti jadi. Gitu, ya. Oke, boleh next. Nah, itu ada videonya. Nah ini ya, teman-teman saya minta semua fokus nih, namanya juga fokus game ya. Fokus game, video yang sebentar. Samsung yang lipet. Coba. Nah, ini ada hadiahnya nih, ya. Ini ada hadiahnya nih kalau teman-teman ini. Nah, game ini ada video nanti. Videonya teman-teman fokus. Ini nanti ada orang main lempar bola basket. Nah, teman-teman hitung berapa kali bola itu dilempar oleh yang baju putih. Ya, fokus semua ya. Saya minta semua teman-teman di sini ikut fokus nih, lihat. Ya. Oke, silakan. Lihat yang bola putihnya berapa kali. Baju putih lempar passing bola, hitung berapa kali. Nah, udah lanjut, yang ulang udah. Ya 3 orang. Ya oke, diam-diam dulu ya. Baju putih. Lanjut. Oke, selesai. Nah, udah pause dulu. Ayo, siapa yang bisa jawab? 13 salah. Ya. Berapa? 12 juga salah. Berapa? 8 juga salah. 15. 15. Ini tebaknya nih. Bener ngitung apa enggak? Enggak, serius. Mau kita mau belajar. Ulang. Gitu. Saya tanya siapa yang ngitung 15 tadi? Ayo. Oke. Yang tadi ngitung 15, ya udah maaf ya itu 1. Nah, ada yang cuma 1. Cuman saya cuma kasih tahu yang 15 itu benar. Berarti dia fokus. Nah, ini aku boleh dulu. Pertanyaan saya selanjutnya nih. Ada yang lihat monyet nggak tadi? Ada. Nah, yang lihat monyet itu kagak fokus. Kalau yang fokus, Pikir kasih dia hadiah. Gua nggak lihat ya. Tahu dong Oke. itu. Iya. Ada monyet tadi. Cari monyet. Monyetnya yang nonton. Iya. Nah, itu monyet. Genderuwo itu mah. Oke, sip.
sepi, ada kejadian ada gorila lewat juga. Dia nggak lihat, dia cuma lihat apa yang dia harus kerjakan. Dia cuma lihat apa yang dia harus lakukan. Itu doang. Sama seperti hari ini, teman-teman dari rumah pada kesini kan. Kalau misalnya dari kemarin nih, Edison bilang, lu dari rumah lihat mobil warna merah sampai ke sini, lu hitung ada berapa. Lu dapat berapa hitungan, gue bayar setiap mobil 100 peceng. Lu orang hitung nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak usah ngitung. Nggak mungkin. Ya, jadi di sini gue cuma mau sampaikan bahwa, nah, nih ada satu cerita. Kalau sekarang saya nih misalnya jualan obat rambut botak, ya, mau nggak sih? Nggak apa-apa, nggak, mau nggak? Mau nggak? Nggak, mau nggak? Nggak, boleh, ya. Nggak, tanya satu-satu banyak nanti. Next boleh. Nah, jadi someone, so what? Jadi udah pasti hukum alamnya begitu, nggak mungkin semua orang mau beli. Hukum alamnya memang begitu, jadi ya ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau kita tambahin logiknya. Kalau saya bilang nih, tadi nggak mau aja ya, Cik, ini bisa mencegah rambut botak loh. Cik, nanti suatu hari kita kalau 40 tahun, 50 tahun mulai berkurang ya, mending Cici cegah dari sekarang. Kalau Cici pakai ini sekarang, itu jamin bisa mencegah. Ya, Cici mau nggak pakai ini? Bisa jadi mau. Ya. Jadi maksudnya di sini jangan sekedar mau asuransi nggak, enggak. Tapi tambahin logiknya apa? Ya, oke. Next, tambahin emosinya. Cik, udah menikah belum? Udah, Cik. Kalau misalnya ya, Cici nggak pakai rambut ini ya, nggak pakai sampo ini ya, aduh Ci, nanti kalau misalnya rambutnya mulai rontok, nanti si Koko lirik-lirik yang lain tuh bahaya loh Ci. Ini udah aman nih, ini jamin Ci, rambut kita tetap lebat. Kalau rambut itu apa? Mahkotanya perempuan Ci, mau nggak Ci? Ya, jadi tambahin emosinya. Jadi bukan sekedar mau asuransi nggak, ya. Tambahin logik, tambahin emosinya, ya. Oke, next. Oke, bentar ya. Pause. Nah, satu ini ya, nurturing. Ini saya mau cerita tentang, boleh dibuka aja pelan-pelan. Nestle tahun 1970, ya. Dia ngadain riset. Si Nestle ini ngadain riset di Jepang. Banyak setelah riset, banyak orang suka kopi nih. Dia udah survei, banyak orang suka kopi. Terus dia tancap gas, dia peluncuran besar-besaran kan. Dia mau masuk ke market Jepang. Hasilnya gagal total. Kenapa? Karena budaya orang Jepang itu minum teh. Jadi ketika dia gagal, terus dia pikir apa nih, kenapa nih? Padahal surveinya bagus loh, surveinya orang suka kopi loh. Tapi kalah sama budaya orang minum Jepang. Jadi dari kecil orang tuh udah dididik minum Jepang, sampai ada acara minum tehnya gitu ya. Terus apa yang dilakukan sama Nestle? Akhirnya dia masuk dari ini. Dia jual permen-permen rasa kopi macam-macam banyak. Mulainya dari siapa? Anak-anak. Nah, next. Saat ini ya, setelah dia mulai berhasil dengan permen, dia mulai tambahkan produk lain, sampai saat ini Jepang adalah pasar kopi terbesar nomor 4. Di tahun 2002 punya data, dan Nestle jadi pemimpin pasar di Jepang untuk kopi saset. Nah teman-teman, yang Nestle lakukan apa? Dia bangun, dia pelan-pelan mendidik orang. Ya kalau mau ngomong ini mendidik lah ya. Ini mendidik orang untuk minum kopi. Sampai hari ini akhirnya dia berhasil. Sama teman-teman kita juga. Kita lakukan apa sih? Kita mendidik orang supaya mengerti asuransi. Pelan-pelan mendidik orang supaya mengerti asuransi. Dan satu lagi teman-teman, masa depan tuh anak-anak sekarang, anak muda sekarang. Dulu saya waktu join umur 26. Mungkin waktu itu saya anak muda. Tapi sekarang saya udah umur 44. Ya.
Nah 44 berarti anak mudanya siapa? Ya kayak saya, siapa lagi yang masih seumuran saya ini? Ya, jadi kita harus nurture, kita harus didik. Ya mereka ini masa depan kita. Gitu, ya. Nasabah juga sama, agent juga sama. Jadi kita harus didik, nggak bisa langsung. Oke, next. Nah, ini community is immunity ya. Kalau di sini saya udah yakin banget ya. Nah, saya suka quote ini ya. Don't waste your time chasing butterfly. Man your garden and the butterfly will come. Ya, jadi menurut saya nih, saya juga harus banyak belajar sama Harrison, sama Acong. Ya, ini menurut saya adalah taman yang baik untuk Prudential. Ya, taman yang bagus. Kasih tepuk tangan yang buat teman-teman. Jadi saya pun di tempat saya pengen menciptakan taman saya sendiri. Saya pengen menciptakan taman yang indah supaya kupu-kupu itu datang. Jadi jangan saya capek ngejar kupu-kupu. Kalau kita kejar kupu-kupu yang bagus, kita kejar terbang mulu. Tapi kalau kita ciptakan tamannya, ciptakan ekosistemnya, bunganya, ciptakan rumput, ciptakan semua ini bagus, kupu-kupu datang sendiri ke sini. Nah itu yang teman-teman harus lakukan. Ya, oke, next. Lanjutkan ya semua. Oke. Nah, bergaulah dengan orang positif yang pasti yang lebih kuat dari kita. Ya. Nah, ini ada survei nih. Sitting near a high performer can make you better at job. Survei dari Kellogg Insight, orang yang berada di lingkungan high performance itu akan menaikkan produktivitasnya 15%. Tapi ketika orang itu berada di lingkungan low performance, dia punya produktivitas turun 30%. Ya. Jadi teman-teman harus bergaul dengan orang-orang yang hebat, bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak buat teman-teman supaya bertumbuh. Nah, sekarang saya mau main satu game terakhir. Saya minta volunteer 2 orang, yang satu, tunggu saya lihat dulu. Saya pilih ya. Kamu boleh deh, siapa namanya? Hah? Siapa? Iqbal, silakan Iqbal. Acong kok nganggur tuh dia. Aja deh, Yuk, silakan. Ini baju baru lagi. Yuk. Ya, gua minta lu ya gendong Iqbal 5 langkah ke sana. Untung bukan Acong. Salah ulang Acong. Hadiahnya udah habis ya. Ya dia udah habis lagi. Oke, stop. Sekarang gantian Iqbal yang gendong. Oke, di sini saya mau analogikan apa sih? Kalau teman-teman misalnya lagi down, lagi curhat, lagi apa, cari yang kuat, cari yang positif, jangan kebalikannya. Kalau misalnya ini kita nggak ngomongin posisi ya, kita cuma ngomongin ukuran berat badan. Ya. Kalau misalnya si Iqbal ini, tadi ada yang lebih gede dari Anda. Acong udah pintu Acong. Ya intinya kita nggak apa-apa, silakan, thank you. Intinya saya mau cerita apa sih di sini? Saya mau cerita bahwa kalau kita agent ya lagi maksudnya lagi mumet atau lagi kok kayaknya gua mentok mulu, kok kayaknya gua setengah mati nih, gitu, curhat sama yang lebih kuat, curhat sama yang positif, jangan kebalikannya. Kalau kebalikannya ya mampus. Ya kan? Jadi kita harus tahu. Jadi curhatlah ke yang ke atas, jangan ke bawah. Saya kasih contoh. Ini mohon maaf ya kalau saya berdiri sebentar. Kalau misalnya saya sekarang posisinya di sini, ya, terus saya harus ngangkat orang yang bebannya lebih berat dari saya. Kira-kira yang naik dia atau saya jatuh? Saya keseret dia kalau saya nggak kuat. Jadi pastiin teman-teman kalau udah kuat barulah mau bantuin teman-teman yang lain.
yang lebih mohon maaf kalau lebih lemah gitu. Ini teman-teman harus bisa. Tapi kalau belum merasa kuat, mendingan jangan dengerin dan curhat-curhatan gitu. Ya. Oke, next. Nah ya, enjoy the process and progress. Too many people think that the grass is greener somewhere else. Ya, jadi banyak orang bilang rumput tetangga lebih hijau. Tapi sebenarnya apa? Tagihan airnya banyak. Ya, but the grass is green where you water it. Ingat itu. Jadi di mana rumput yang kita sirami itulah yang hijau. Jadi jangan lihat rumput dia hijau, rumput dia hijau, rumput hijau. Ya lu urusin rumput lu siramin baik-baik sampai dia hijau. Itu kita harus ingat. Oke? Oke. Nah, ini terakhir saya cuma ada motivasi kuat aja ya. The man who love walking will walk farther than the man who love destination. Ya. Jadi orang yang suka berjalan bakal jalan lebih jauh daripada orang yang cuma suka destinasinya. Ya, oke, next. Where your fear is, there your task. Ya, di mana kamu ngerasa itu gua takut, justru itu yang lu harus hadapin dan itu yang lu harus pelajari, maksudnya yang harus gua taklukkan. Jadi bukan kalau gua takut gua kabur, tapi di mana lu takut, di situ yang lu harus benar-benar hadapi. Oke? Care about what other people think and you will always be their prisoner. Jadi ketika kita takut ya, terus kita mikirnya orang mikir gua apa ya, orang mandang gua apa ya, ya kita akan dalam penjara dia selamanya. Ya. Nah ini kebetulan kantor kita namanya Kaizen, jadi saya cuma sedikit cerita tentang ini. Kai adalah perubahan, Zen adalah baik. Boleh next. Nah, kalau Kaizen itu sebenarnya artinya adalah sebuah praktek untuk memperbaiki diri dengan tindakan kecil secara bertahap dan terus menerus yang kemudian menjadi kebiasaan dan dapat mengarah kepada kesuksesan. Ya, jadi ini yang saya percayai karena saya tidak tiba-tiba hari ini berdiri di sini, tapi saya merangkak setahap demi setahap, langkah demi langkah sampai ada di hari ini. Oke, itu aja. Thank you.